Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di 2 Tesalonika. Hari ini kita sampai di 2 Tesalonika. Dan Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kita akan mulai membahas 2 Tesalonika. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di pagi hari setelah kami menikmati kasih karunia-Mu dengan mengistirahatkan tubuh kami bangun mencari firman-Mu Tuhan. Kami bangun untuk mempelajari firman-Mu. Kami ingin tahu apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami ingin firman-Mu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan, pimpinlah kami agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh Engkau melalui penulisan Rasul. Kami mohon Tuhan pimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, 2 Tesalonika pasal 1 hanya ada 12 ayat saja. Silakan dibaca. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1, dari Paulus, Silwanus dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, kita lihat surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus setelah ternyata ada informasi bahwa penganiayaan di Tesalonika menjadi lebih intensif, lebih buruk ya, sehingga
mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat menghiburkan mereka di sana, karena ternyata orang-orang Yahudi mungkin bergabung dengan orang-orang Yunani, pemerintah kota di situ, melancarkan penganiayaan yang lebih keras terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengikuti Rasul Paulus, pengajaran Rasul Paulus. Jadi inilah menunjukkan bahwa ternyata setelah Rasul Paulus pergi, di 1 Tesalonika memang sudah mulai ada penganiayaan, dan sebelumnya memang sudah terjadi penganiayaan yang menyebabkan Rasul Paulus harus pergi, tetapi sekarang ada berita bahwa penganiayaan itu tambah lebih buruk lagi gitu. Dan kemudian surat ini juga didorong oleh ternyata ada informasi bahwa ada sedikit kesalahpahaman tentang surat yang pertama, yaitu sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang dituliskan di 1 Tesalonika, seolah-olah itu sudah datang. Jadi ada pihak yang memanfaatkan, ada pihak yang memanfaatkan tulisan Rasul Paulus, mengatakan bahwa Tuhan sudah datang, sudah masa lampau gitu, sudah datang. Mungkin disebabkan dengan penganiayaan yang intensif yang terjadi sekarang yang makin buruk, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyusup atau bagaimana, bisa memanfaatkan situasi itu sehingga mau meyakinkan orang Tesalonika bukti bertamanya penganiayaan itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus sudah datang, dan mereka itu ketinggalan dan lain sebagainya, Jadi ada hal-hal yang demikian, sehingga ada sebagiannya jadi terkacaukan imannya. Kemudian juga ada sebagian mungkin di Tesalonika yang karena di surat pertama Tesalonika itu penekanan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang imminent, yang akan segera, sehingga ada sebagian mungkin berpikir kalau gitu kita tunggu aja, nggak usah kerja lagi gitu. Nah, sehingga Rasul Paulus perlu di pasal 3-nya menasihatkan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, Karena inti dari kita bekerja ini adalah karena tiap-tiap hari kita masih makan, Walaupun memang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, kalau datangnya pagi ini sih kita nggak usah kerja lagi, karena kita nggak usah makan siang, Tapi karena kalau datangnya besok aja kita masih mau makan siang, jadi kita masih bekerja untuk makan siang, makan malam, baru kemudian besok, Jadi ada hal-hal yang demikian ini yang terjadi di sana. Nah, surat 2 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada teolog liberal yang ngaco, itu menyebutkan bahwa 2 Tesalonika ini sebenarnya 2 surat, tapi sebenarnya tidak mungkin demikian. Ini adalah satu surat, Bahkan ada teolog yang mencoba-coba untuk mengatakan bahwa ini bukan tulisan Paulus dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak mungkin demikian, karena bukti bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus sedemikian kuat, sehingga mematahkan semua pengacauan tentang surat ini. Nah, kemudian surat ini dikirim dari mana? Surat ini dikirim tidak lama sesudah surat yang pertama, tidak lama sesudah surat 1 Tesalonika. Berarti surat ini dikirim dari Korintus, dari Korintus. Dari mana bisa pastikan demikian? Adalah dari
salam awalnya dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Karena sesudah di Korintus, ini ketiga orang ini nggak pernah sama-sama lagi gitu. Ya, jadi di mana mereka bertiga ini sama-sama bisa dicek di Kisah Rasul pasal 18. Sesudah mereka pernah bersama-sama di Korintus, itu kemudian berpisah dan tidak pernah ada kesempatan mereka bersama-sama. Nah, ada yang mengatakan kalau gitu mungkin di Berea atau di Athena. Kelihatannya tidak demikian, karena surat Tesalonika ini ditulis bukan di saat dimana Paulus dalam waktu dekat akan mengadakan perjalanan lagi. Ya, tempat dimana mereka bertiga pernah bersama-sama dan agak lama itu adalah di Korintus, ya, di Korintus. Ketika mereka ada di jemaat Korintus dan Tuhan suruh mereka tinggal lebih lama di Korintus, Tuhan katakan kepada Rasul Paulus bahwa bersabarlah karena di kota ini banyak ya muridku, ya. Jadi Korintus itu banyak murid Tuhan di situ. Tuhan sudah kasih tahu, jadi suruh tinggal agak lama, ya, dalam banyak umatku di kota ini. Nah, jadi ini ya, Silas dan ayat 5 dari pasal 18, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Itu di Korintus, ya. Jadi di Korintuslah Silas dan Timotius datang, ya, datang dari Tesalonika, kemudian mereka pergi ke Berea dan kemudian datang ke Korintus ini. Jadi dari salam awal, di mana di sini dikatakan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, nah di mana kesempatan mereka bertiga ada sama-sama di satu kota, itu adalah di kota Korintus, ya, sesudah Tesalonika, ya, di Korintus. Jadi maka ya dapat kita identifikasi, dapat kita simpulkan bahwa surat 2 Tesalonika ini ditulis dari Korintus, ya, dari kota Korintus, tidak lama, ya, sesudah 1 Korintus. Nah, kalau tidak lama sesudah 1 Korintus itu berarti banyak teolog yang berkompeten dan yang hati-hati, ya, menyimpulkan ini adalah tahun 50, ya, tahun 50. Jadi ini termasuk surat Paulus yang awal, ya. Jadi surat 1 Tesalonika itu surat yang sangat awal, ya, dan tidak lama kemudian surat 2 Tesalonika ini. Jadi ini surat yang awal dan diperkirakan itu di sekitar, ya, hampir bulan ini, musim panasnya tahun 50, ya, ada 50 musim panas itu. Jadi paling, ya, beberapa bulan sesudah 1 Tesalonika ditulis, kemudian ditulislah 2 Tesalonika ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita lihat, ya, ini tujuan dari surat ini ditulis itu adalah karena tadi itu ada masalah-masalah yang muncul, ya, yaitu ada masalah ini kekacauan dalam memahami tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, dan juga, ya, tersirat ini ada ini, ya, ada yang memalsukan, ya, ada yang kirim surat, ya, kelihatannya ada surat Paulus yang dikatakan surat Paulus tapi bukan sesungguhnya itu. Nah, ternyata ini penentang di kota Tesalonika itu bekerjanya bukan hanya secara fisik mereka menganiaya, rupanya lumayan canggih juga, mereka membuat surat palsu dan lain sebagainya. Jadi agak lumayan ini, ya, bukan hanya mengandalkan otot, rupanya ada sedikit mengandalkan otak, ya, di situ. Jadi ada satu usaha intensif untuk mematikan jemaat di Tesalonika, ya. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus bergegas, ya, merasa sangat perlu cepat untuk kirim surat lagi ke sana, ya, supaya mereka berhati-hati tentu, ya, no? Nah,
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, memang ya itulah keadaan jemaat pertama didirikan oleh Rasul dan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit ya, dengan tanpa ada firman Tuhan yang lengkap seperti yang kita miliki hari ini loh ya. Ini yang luar biasa sekali ya. Jadi mereka tidak memiliki firman Tuhan yang lengkap seperti yang kita miliki hari ini, seperti jemaat Tesalonika yang mereka diberitakan tentang Yesus, segala macam doktrin secara lisan ya. Mungkin juga sih ada mencatat sedikit di sana ya, tetapi pada waktu itu ya kertas begitu mahal, belum ada kertas, perkamen begitu mahal, ya paling mereka mendengar saja. Sehingga ketika Rasul Paulus pergi, masih ada banyak pertanyaan ya. Masih ada banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan ya toh. Rasul Paulus menyadari bahwa waktunya untuk mengajar mereka itu kurang. Tetapi karena mau digebukin ya, karena ini penganiayaan, dia harus pergi sehingga ya akhirnya dia mengajar melalui surat ini. Nah, puji syukur kepada Tuhan, surat yang dibuat untuk mengajar kepada jemaat Tesalonika itu juga ya dipakai oleh Tuhan ya, dan dikumpulkan, dipakai untuk mengajar kepada kita hari ini. Nah, ini pengajaran Rasul. Jadi pengajaran Rasul kepada jemaat Tesalonika, juga pengajaran Rasul kepada jemaat Grafe, juga pengajaran Rasul kepada ya jemaat di mana gitu ya, di tempat lain. Jadi itulah sebabnya kita menerima semua itu sebagai firman Tuhan, yaitu surat dari para rasul, dan puji syukur kepada Tuhan ya, Rasul Paulus yang mendirikan jemaatnya di mana-mana dipakai oleh Tuhan ya, paling banyak menuliskan suratnya, paling banyak menuliskan pengajaran, sehingga melalui pengajaran tertulis ya, melalui pengajaran tertulis ini kita tahu hari ini ya itu harus dilaksanakan bagaimana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi kalau pengajaran yang disampaikan secara lisan itu terhanyut oleh lemahnya ingatan kita ya. Jadi lemahnya ingatan kita tidak mungkin ingat pengajaran yang disampaikan secara keseluruhan ya. Yang nyangkut dikit-dikit sih masih mungkin ada pengajaran yang sangat berkesan ya, bisa nyangkut bertahun-tahun gitu. Tetapi kalau keseluruhannya ya sulit juga ya. Nah, untung ya seperti acara Through the Bible ini kita laksanakan di zaman yang sudah modern, sehingga bisa direkam dan bisa didengar ulang gitu ya, Kalau tidak ya bagaimana orang bisa masih ingat ini Through the Bible yang Injil Matius ya, yang sudah lewat lama gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ya kita sudah tahu ya tempat penulisannya adalah Korintus ya, dari Korintus ditulis kira-kira summer, jadi musim panas tahun 50 ya, dikirim kepada jemaat di Tesalonika sesudah beberapa bulan sesudah surat 1 Tesalonika. Dan mengapa surat ini dikirim adalah karena ya ada hal-hal yang timbul, penganiayaan yang lebih intensif, sehingga Paulus perlu menghibur mereka. Ada kesalahpahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus, sehingga ada yang menganggap itu sudah terjadi, dan ada yang jadi nggak mau kerja, pikir Tuhan mau segera datang, jadi nggak usah kerja lagi gitu. Nah, kemudian ada juga ya yang memalsukan surat Paulus di situ. Jadi perlu dikirimlah surat ini ya, supaya jemaat di Tesalonika tertuntun dengan baik ya. Jadi bisa ini ya, menghadapi segala macam tantangan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya dari Paulus, Silwanus dan Timotius. Nah, Silwanus ini kan Silas ya. Kita tahu nama Silwanus itu, nama lainnya itu adalah Silas ya, karena zaman itu rata-rata orang punya beberapa nama. Mengapa? Ini gara-gara bahasa ini ya. Gara-gara bahasa ya, gara-gara
pemerintahan dan lain sebagainya, ya. Bahkan ini ya, seperti orang Yahudi, dia ada nama Yahudinya, ada nama Yunaninya, dan tidak jarang juga ada nama Romawinya, karena Romawi yang memerintah, ya. Kemudian masyarakat umum semuanya bahasa komunikasi masyarakat itu Yunani, dan kemudian asalnya dari sukunya Yahudi, jadi namanya ya bisa ada beberapa, ya seperti di Indonesia, ya orang Tionghoa rata-rata punya 2 nama, ya Suhento Liao, ya namanya, ya, dan nama Tionghoanya yang dikasih oleh orang tua pada waktu lahir, ya. Mengapa? Ya karena ini gara-gara pemerintah, ya, orang diharuskan pakai nama ini, katanya. Ini bagaimana ini, ya? Pemerintah yang melanggar hak asasi manusia, gitu, ya. Seharusnya nama itu adalah sesuatu yang sangat private, ya, sangat private. Yang orang mau kasih nama anaknya, ya toh, mau kasih nama malaikat, mau kasih nama kucing, anjing, itu mah urusan dia sebenarnya, ya toh. Nggak apa-apa, itu tidak menandakan apa-apa punya, itu hanya sebuah panggil, ya, supaya bisa dipanggil. Nah, tetapi begitulah hidup di dunia ini, ya. Begitulah hidup di dunia. Nggak apa-apa. Nanti, ya, sesuai dengan dikatakan dalam Alkitab, ya, bahkan kita akan dikasih nama baru, ya. Nama baru sorga, ya. Nama yang Tuhan berikan, ya. Itu nama yang the best, ya. Nama yang the best. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Nah, dari Paulus, ya, Paulus kan namanya ini Saulus, ya, Saulus. Nah, jadi Paulus, ya, Silas, ya, ini Silwanus, dan Timotius, ya. Nah, Timotius nih kita nggak tahu ini, ya, ada nama lainnya apa, gitu, ya. Nah, kepada jemaat orang-orang Tesalonika, ya, jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita, Nah, di surat Tesalonika ini, ya, jelas sekali ini di sini, ya, di bagian salam ini dibedakan pribadi Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi dari Allah Bapa kita, ya, dan di dalam Kristus Yesus kasih karunia, ya, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi dibedakan itu, ya. Memang, ya, ini, ya, ada keterangan, ya, perbedaan antara pribadi Allah Bapa dengan pribadi Tuhan Yesus, ya. Saya mendengar, ya, ada satu orang, ya, saya hanya dapat di internet, saya di forward kan lewat internet, ya, di email. Ada satu orang, katanya mantan orang Katolik yang menjadi Muslim, ya, menulis buku yang katanya mustahil orang Kristen bisa menjawab, ya, judulnya begitu. Yaitu, ya, dia membahas berbagai hal, ya, dari kacamata gereja Katolik yang, ya, kita juga nggak setuju, ada banyak hal di situ, ya. Kemudian mengenai Tritunggal yang dia bahas di situ. Nah, konyolnya itu begini, ya, ketika orang membahas masalah Tritunggal itu konyolnya begini, ya. Mereka memakai konsep atau dasar yang salah, ya, seperti konsep dari kitab lain. Persoalan Tritunggal itu sebenarnya adalah persoalan pewahyuan, ya. Adalah persoalan kitab sebenarnya begini. Nah, kalau kita begini, kita percaya ada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kita kan belum kenal Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana yang menciptakan kita manusia ini, ya toh. Nah, kalau kita percaya dia ada, dan kemudian kita percaya dia mau mengkomunikasikan dirinya kepada manusia ciptaannya itu. Nah, sekarang dia mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaannya manusia melalui kitab mana, ya? Jadi melalui siapa? Nah, kalau dia mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui kitab Weda, maka konsep orang Buddha tentang Allah itu yang benar. Kalau dia mengkomunikasikan dirinya
dirinya melalui Al-Quran, maka konsep orang Muslim tentang Allah itu yang benar. Tapi kalau dia mengkomunikasikan dirinya melalui Alkitab, maka konsep orang Kristen tentang Allah itulah yang benar. Nah, jadi saya katakan tadi itu bukan masalah Tritunggalnya, tetapi masalah sebenarnya di kitab manakah betul-betul ya Allah berfirman gitu ya, betul-betul wahyu Allah itu disampaikan kepada manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab jauh di atas semua itu ya. Alkitab membuktikan dirinya adalah satu-satunya firman Tuhan ya, satu-satunya. Karena apa? Ya karena ini Allah yang benar ya, Allah yang benar. Allah pencipta langit dan bumi itu maha benar. Nah, kalau maha benar, maka kitab manapun di muka bumi ini yang mau mengklaim dirinya firman dari Allah yang maha benar, tidak boleh ada salah. Dan di antara semua kitab di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman Tuhan, firman Allah, hanya Alkitab yang tidak ada salah. Ya. Kemudian kita tahu kalau ada pencipta langit dan bumi yang maha kudus, ya, yang maha kudus, maka kitab manapun di muka bumi ini yang mengklaim dirinya firman dari Allah yang maha kudus, dia seharusnya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan ketika kitab-kitab semua di muka bumi yang mengklaim dirinya firman dari Allah yang maha kudus, ternyata Alkitablah yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, yang mengajarkan kasihilah musuhmu, yang mengajarkan jikalau orang tempeleng pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu, ya, yang mengajarkan jikalau orang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Dan itulah yang jadi mengajarkan standar moral yang ya paling tinggi. Nah, kalau ada pencipta langit dan bumi yang maha tahu berfirman, maka kitab manapun di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman Allah harus sanggup memberitahukan segala sesuatu yang jauh-jauh telah berlalu, dan juga sanggup menubuatkan segala sesuatu yang jauh-jauh di depan. Dan hanya Alkitab yang melakukan itu. Nah, itulah sebabnya kita percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang melaluinya kita dapat mengenal Allah yang maha benar, melaluinya kita dapat mengenal Allah yang maha kudus, melaluinya kita mengenal Allah yang maha tahu, melaluinya kita mengenal Allah yang maha kasih, maha adil, dan seterusnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ya sekarang Alkitab adalah wahyu satu-satunya dari Allah, berarti konsep Allah yang disampaikan oleh Alkitab itulah yang benar, ya. Tidak peduli berapa itu sulit untuk difahami, tidak peduli berapa anehnya menurut kita, tetapi itulah yang benar. Karena kalau saya menyampaikan kepada Anda tentang bikin surat, ya, bahwa saya tingginya sekian, beratnya sekian, begini begitu, Anda tidak mungkin bilang, saya nggak mau terima dia begitu, ya. Oh, sekarang persoalannya adalah untuk membuktikan itu betul surat dari saya asli atau itu surat palsu gitu. Hanya itu saja. Kalau itu betul surat asli dari saya, ya seberapa mungkin anehnya saya ciri-ciri saya itu harus diterima gitu. Jadi Allah di sini diberitahukan kepada kita melalui Rasul Paulus yang menulisnya melalui ilham Roh Kudus, ya, bahwa ya Allah Bapa itu satu pribadi, ya, Tuhan Yesus itu satu pribadi. Nah, oleh sebab itu kita katakan bahwa kekristenan yang tidak mengakui Tritunggal, ya, itu adalah yang sudah sangat salah duluan. Dan itu dia akan bentrok di dalam menganalisa, menguraikan doktrin keselamatan, ya, doktrin keselamatan dan berbagai doktrin yang lain. Itu akan menghadapi masalah kalau tidak menerima ini pribadi Allah yang Tritunggal. Jadi Allah Bapa memang satu pribadi, Tuhan Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi. Tetapi kita dapatkan statement di dalam Alkitab bahwa melihat Tuhan Yesus sama dengan sudah melihat Allah Bapa, ya.
demikian juga ya sebaliknya, cuman kita tidak bisa melihat Allah Bapa. Nah, berarti kita temukan statement-statement yang Bapa dan Aku adalah satu. Berarti tidak ada kata-kata, tidak ada terminologi yang lebih ini memenuhi kebutuhan untuk menyebut ini tiga pribadi yang dalam satu kesatuan. Selain terminologi ini Tritunggal ya, 3-1, Tritunggal ya. Nah, itu saja ya, atau Trinity ya, Tritunggal ya. Jadi Trinity ya, 3 dalam keesaan ya, ketunggalan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena di dalam doktrin keselamatan ya, kita percaya bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah melanggar kekudusan Allah, Nah, kekudusan Allah. Jadi Tuhan Yesus yang adalah pribadi Allah ya, dia turun ya, menanggung dosa manusia, disalibkan di atas kayu salib. Jadi kemanusiaannya mati tersalib di atas kayu salib untuk memenuhi tuntutan keadilan, tuntutan kesucian ya, sifat kesucian dari Allah Bapa. Jadi di hadapan Allah Bapa, orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya dihitung selesai, ditanggung Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa ya. Tetapi kalau kita jatuh ke dalam dosa, urusan kita dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Allah tidak dalam tiga pribadi, ini doktrin ini nggak jalan ya. Doktrin ini nggak jalan. Jadi, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi kita betul-betul ya menafsirkan Alkitab harus harmonis ya, karena ayat Alkitab satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi ya, saling memberikan sumbangan konsep, sehingga terjadilah suatu pembentukan konsep melalui keseluruhan ayat, bukan melalui sebagian ayat saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya di sini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ya, Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Rasul Paulus mau jemaat Tesalonika faham bahwa baik Allah Bapa maupun Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat yang turun mengenakan tubuh manusia untuk menjadi juru selamat kita, itu menyertai sehingga mereka di dalam penganiayaan yang berat ya, mereka tetap tabah, mereka perlu tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka ya. Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan menyertai mereka. Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu apa yang mereka alami ya, apa yang mereka hadapi. Nah, kami wajib katanya selalu mengucap syukur ya. Ayat 3, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu ya, karena kamu saudara-saudara. Nah, dan memang patutlah demikian ya, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu ya. Jadi ternyata penganiayaan yang semakin intensif menimpa jemaat di Tesalonika tidak membuat mereka lemah, dan Paulus memang khawatir ya, mungkin ya dengan penganiayaan yang semakin buruk itu ada sebagian orang Tesalonika yang mungkin tidak tahan, akhirnya mereka mungkin meninggalkan iman ya, bisa jadi. Tetapi di sini Rasul Paulus membesarkan hati mereka ya, bahwa ini ya, kami mengucap syukur mendengar kalian tabah dan kasihmu seorang akan yang lain semakin kuat di antara kamu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau kita di dalam penganiayaan ya, kasih persaudaraan biasanya meningkat ya. Mengapa? Ya karena senasib dan ya kita tidak ada milik yang kita bisa pertahankan ya. Sebab kalau penganiayaan semakin intensif, di mana rumahnya dirampas lah, ya hartanya diambil lah, ya
seperti dijarah begitu ya. Jadi akhirnya ya semua orang yang teraniaya berada pada posisi yang sama, senasib. Jadi oleh sebab itu ya, di antara kumpulan ini jemaat di situ kasih persaudaraannya meningkat ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya kita selalu berkata bahwa penganiayaan itu memurnikan kekristenan. Penganiayaan bukan hanya memurnikan kekristenan, bahkan ya meningkatkan kasih persaudaraan ya, kasih persaudaraan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi kalau iblis memakai cara lain, memakai justru bukan penganiayaan, tetapi iblis memakai berkat. Ya, kasih berkat terus ya. Jadi ini ya, sehingga memakai nama Tuhan Yesus kasih berkat melulu, orang Kristen akhirnya iman kekristenan ya dikacaukan ya. Iman kekristenan dibikin seperti garam yang tanpa rasa asin lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, ayat 4 ya, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu ya. Kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita ya. Oh ya, jadi karena penganiayaan Rasul Paulus mendengar bahwa mereka dianiaya sedemikian rupa dan mereka tabah rupanya ya. Mereka tabah. Jadi ini ya, jemaat ini di dalam, sehingga dalam jemaat Allah, artinya ini pasti Rasul Paulus ceritakan apa yang terjadi di Tesalonika kepada jemaat di Korintus ya, di mana dia tulis surat ini bahwa jemaat Korintus ya, kita berdoa untuk mereka dianiaya di sana, tapi mereka sangat tabah, mereka sangat kuat. Wah, jadi jemaat yang penuh kesaksian ya, jemaat yang penuh kesaksian itu hebat sekali ya, hebat sekali. Ayat yang kelima katanya, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dapatkan di sini sesuatu yang kadang-kadang mungkin tidak diharapkan oleh orang Kristen ya, di mana Rasul Paulus berkata bahwa penganiayaan yang menimpa kamu itu ya, itu harus disikapi dengan ucapan syukur. Mengapa? Karena kalau kita dianiaya, berarti itu adalah suatu bukti bahwa kita layak ya, kita dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi begini, kalau Tuhan mengizinkan kita dianiaya demi kerajaan Allah, demi kerajaan sorga, berarti kita betul-betul sudah diterima sebagai warga kerajaan Allah gitu ya. Kita diterima ya. Mengapa dunia memusuhi kita? Karena kita bukan warga negara dunia ini gitu ya, bukan, tetapi kita warga negara kerajaan sorga di sana ya. Kita di dunia ini sementara saja ya, sekian puluh tahun, nanti kita akan kembali ke sana. Jadi begini, dengan diizinkannya ya penderitaan menimpa kita, itu sebagai sebuah bukti bahwa kita itu sudah betul-betul diterima sebagai warga kerajaan sorga ya, kerajaan Allah. Oh ya, puji syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, ketika orang Kristen menderita ya, maka dia harus tahu bahwa dia bukan milik dunia ini ya, bahwa dia sementara di dunia ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini di wartawan BBC ini masih ditahan di Palestina, diculik ya. Nah, ini membuktikan dia warga negara Inggris gitu, dia warga negara Inggris ya. Nah, kalau dia bukan warga negara Inggris, dia orang Palestina, ya dia pasti sudah dikeluarkan gitu ya. Bahkan ikut mereka lari-lari di jalan nyandang senjata mungkin ya. Tetapi karena dia warga negara Inggris, jadi ditangkapnya dia itu betul-betul membuktikan wah dia warga negara Inggris gitu. Jadi sekarang kalau dunia membenci kita, dunia menganiaya kita, kita perlu tersenyum ya. Mengapa? Karena itu membuktikan ya,
kita ini adalah warga negara sorga. Nah, belum lama ini terjadi perang antara Israel dengan Lebanon gara-gara 2 orang tentaranya diculik diculik oleh ini pasukan katanya Hizbullah di Lebanon itu, sehingga Israel kirim tentara atau hancurkan hancurnya luar biasa gara-gara 2 tentaranya yang ditahan itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita ini adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga yang sedang ada di bumi ini yang sedang ada di bumi. Nah, kalau kita pun diculik, kita pun dianiaya mungkin kita ini bisa dibikin susah sekali. Tetapi ingatlah itu bukan berarti bahwa Allah Bapa kita jadi ini raja kita dia diam saja. Dia tidak, dia mencatat kalau perlu nanti dia kirim pasukan tapi pasukannya akan dikirim nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus bersama dengan malaikatnya, bersama dengan kita waktu itu. Dan jadi sekarang ini dikasih waktu seperti ini tentara Israel kirim pasukannya bom Lebanon sampai lumet gara-gara 2 pasukannya ditahan dianiaya di sana. Jadi begitulah kira-kira ini di sini dikatakan. Jadi kalau kita hari ini dianiaya di dunia ini, kalau dunia tidak suka kepada kita, itu mengingatkan kita dan itu memastikan kita bahwa kita itu adalah warga kerajaan Allah. Di sini dikatakan demikian. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, jadi menderita karena kerajaan itu, kita harus bersukacita. Nah, sekarang bisakah Allah melindungi kita supaya kita tidak dianiaya? Iya, tetapi sekarang persoalannya kita sudah sering kali dikasih tahu bahwa dunia ini sekarang sedang dikuasai oleh roh-roh jahat Dunia ini dikuasai oleh roh-roh jahat sekarang ini. Jangankan kita Tuhan Yesus saja dianiaya Tuhan Yesus pernah berkata kepada muridnya, jikalau mereka memperlakukan kayu hidup itu demikian, apalagi dengan kayu mati katanya Nah, kayu hidup aja dibakar, apalagi kayu yang mati atau kayu kering lebih lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kalau kita belum dianiaya itu karena mungkin mereka masih malu-malu mereka masih malu-malu dan mungkin mereka masih nggak enak hati. Tetapi satu saat nanti terutama kalau kita banyak menyampaikan firman Tuhan banyak menyampaikan firman Tuhan yang benar yang persis sesuai dengan Alkitab iblis akan rasa ini kegerahan akan merasa gerah dan dia akan melancarkan penganiayaan. Jadi itulah sebabnya saya selalu berkata bahwa kalau orang mau berargumentasi, kalau orang mau bicara soal kebenaran, kita berkata bahwa kebenaran itu dicapai melalui argumentasi, melalui olah otak bukan melalui olah otot. Kalau melalui olah otot itu sudah membuktikan yang bersangkutan itu salah yang bersangkutan itu salah, dan itu bisa mengidentifikasikan kita kepada ini yang memakai kekerasan Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi yang menyombongkan diri bahwa katanya bapaknya itu Abraham, katanya Abraham bapak kami, kata orang Yahudi. Tuhan Yesus bilang, siapa bilang bapak kamu Abraham? Bapak kamu iblis. Nah, lihat aja tingkah laku kamu mirip Abraham apa mirip iblis tingkah laku kamu mirip siapa sembarangan ngomong bapak kamu siapa. Bapak kamu siapa bukan dari apa yang kamu omong, bapak kamu siapa dari tindakan kamu. Gitulah kira-kira Tuhan Yesus mau ngomong begitu sama mereka. Karena apa? Mereka pakai kekerasan mereka tidak bisa berargumentasi dengan Tuhan Yesus nggak masuk jadi nggak bisa pakai omong langsung ototnya main langsung ambil batu mau lempar dia mau menganiaya Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang, jangan sembarangan ngomong kamu anak Abraham kamu anak iblis karena tingkah lakumu sesuai dengan tingkah laku bapakmu Nah, di sini dikatakan
Sebab katanya masih ayat 6, sebab ya memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari sorga, ya dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi pembalasan Tuhan itu adil nanti, bukan sekarang, nanti katanya ya. Nanti, sekarang kita ini kan dalam posisi ini ya, jauh dari ini ya, jauh dari negara ya, jauh kita sepertinya ada di perantauan ya. Kita di dunia ini sepertinya di perantauan ya. Nanti ya, ketika Tuhan datang dengan malaikatnya ini, dengan pasukannya ya, dengan pasukan pembom gitu ya, dengan pasukan pembomnya itu, dengan turun dengan malaikatnya. Nah, saat itulah terjadi pembalasan ya, pembalasan. Jadi Rasul Paulus menghiburkan orang di Tesalonika yang mengalami penganiayaan bahwa mereka perlu sabar. Mereka di dalam penganiayaan justru mereka mesti tahu bahwa itu adalah bukti bahwa mereka bukan milik dunia ini, bahwa mereka itu milik Tuhan ya. Dari penganiayaan yang mereka alami membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah warga kerajaan Allah, mereka bukan warga dunia ini. Nah, itu semuanya membuktikan. Jadi mereka mesti sabar, nanti pembalasannya adil ya, nyata pembalasan penindasan kepada mereka yang menimpa kamu yaitu. Jadi ada pembalasan pada waktu kapan pembalasan? Pada waktu Tuhan bawa itu pasukan pembomnya, yaitu datang ya, pasukan pembom dalam kuasanya ya, di dalam api yang bernyala-nyala. Wah, itu nuklir itu ya, itu lebih dari nuklir ya, dalam api yang bernyala-nyala katanya, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Mereka yang tidak mau mengenal Allah sekalipun mereka berseru-seru Allah gitu, tapi mereka tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal sifatnya ya, mereka tidak mengenal sifatnya. Karena sifat Allah itu maha baik ya. Nah, sekarang kalau kamu bilang kamu anak Allah, kamu maha baik enggak ya? Kamu baik enggak ya? Sifat Allah itu kasih gitu. Kamu mengasihi atau tidak ya? Masa kamu ngaku-ngaku diri kamu pihak Allah, anak Allah, tapi tidak memiliki sifat Allah di dalam kamu? Itu kan tidak benar gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah sebabnya saya selalu mau mengingatkan orang Kristen bahwa tidak boleh pakai kekerasan, tidak boleh. Itu kita bukan mencederai orang lain, kita malah mencederai diri kita sendiri. Kita merusak image kita gitu, merusak image kita ya. Jadi tercatat dalam sejarah ya, gereja-gereja, ada gereja-gereja yang pakai kekerasan ya toh. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Gereja Katolik banyak membunuh orang ya toh, bahkan membunuh orang Kristen sendiri. Anabaptis habis ya, dianiaya habis ya toh. Ya banyak, bahkan umat Katolik sendiri tidak tahu karena mereka tidak baca sejarah ya tuh. Pada waktu terjadi ini inkuisisi ya, inkuisisi itu puluhan juta orang hilang ya, ditangkap ya, dibunuh. Nah, yang memalukan lagi dari ini pendiri gereja Reform ya dan Presbyterian John Calvin ya, pakai kekerasan lagi. Aduh ya, jadi kita ini bagaimana ini ya, malu juga ya, malu ya. Jadi ini pendiri gereja Reform ya itu John Calvin ya, dan Presbyterian itu ya, itu waktu dia berkuasa di kota Geneva ya, itu semua orang yang bertentangan dengan dia diusir dari kota Geneva semuanya. Oh ya, diusir ya. Siapapun yang tidak setuju penafsirannya diusir. Berarti orang setuju itu bukan karena dia benar gitu ya. Orang setuju itu karena repot mau pindah gitu ya, dan nggak mau diusir gitu karena sudah betah tinggal di kota itu, nggak mau, rumahnya nggak bisa dijual, diusir kan bagaimana jual rumah ya loh. Akhirnya mengakui doktrinnya. Jadi doktrinnya benar bukan karena itu benar, tetapi ya doktrinnya diterima bukan karena itu benar, tapi karena sudah bohwat lah gitu, nggak bisa lagi, mau tak mau terima saja gitu ya. Saya selalu berkata bahwa makanan yang enak hanya boleh ditawarkan, tidak boleh dipaksakan. Jadi kebenaran itu ya, kebenaran yang kita miliki itu hanya boleh tawarkan kepada orang lain, nggak boleh paksakan kepada orang lain. Kita hanya sampaikan, uraikan saja gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya ini ya, api menyala dan mengadakan pembalasan. Ayat 9 ya.
ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Wah, waktu itu nggak ada ampun lagi ya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi orang yang akan dihukum nanti dijauhkan ya dari hadirat Tuhan dan kemuliaannya. Nah, di neraka itu sudah jauh dari kemuliaan Tuhan, jauh dari kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu, ya, datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya. Oh ya, ini menyinggung parousia ini, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepada kamu telah kamu percayai. Oh, luar biasa pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang Tesalonika perlu bersabar menghadapi penganiayaan, ya, karena Tuhan akan datang, dan Tuhan akan datang dengan kemuliaannya. Tuhan akan membalaskan orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang jahat, yang telah melakukan kekerasan, ya. Karena itu ayat 11 katanya, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, ya, berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, ya, supaya kamu dilayakkan untuk panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu, ya, untuk berbuat baik, ya, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, ya, supaya orang jemaat di Tesalonika makin hari makin mantap, ya, pekerjaan iman mereka, ya, mereka makin setia, ya, dan mereka mengasihi, ya, satu dengan yang lain. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tidak melakukan itu, ya, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Nah, nama Tuhan akan dimuliakan oleh orang-orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan yang tidak memakai kekerasan, oleh anak-anak Tuhan yang mencapai kebenaran melalui argumentasi, ya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, mengerti sifat Allah yang Maha Kasih, bukan cuma ngomong di mulut saja, tapi mengerti sifat Allah yang Maha Kasih. Kalau saya mengidentifikasikan diri saya dengan Allah, dengan anak-anak Allah, dengan umat Allah, saya harus menunjukkan sifat saya yang Maha Kasih juga, ya, mendekati, ya, makin mengasihi gitu. Nah, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan, ya, dimuliakan di dalam kamu, sehingga dia tidak dicemooh orang, ya. Nanti orang bilang apa? Katanya dia memberitakan Injil, Allah mengasihi, Yesus mengasihi, tapi dianya nggak kasih, katanya, ya. Dianya membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita juga tidak mau dimanfaatkan. Oh, dia memberitakan Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ayo kita ramai-ramai datang minta duit sama dia. Enak aja, ya. Itu namanya dimanfaatkan. Tidak, ya, kita Maha Kasih. Kasih yang kita ekspresikan terhebat itu adalah apa? Yaitu memberitakan kebenaran supaya orang itu dilepaskan, dimerdekakan dari ikatan iblis. Kemudian kita mau menerapkan kasih dengan terkoordinasi dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya saya mendirikan panti asuhan, ya, panti asuhan. Kita punya panti asuhan, kita punya anak-anak yatim piatu sekitar 40-an orang. Karena saya menilai bahwa di dalam kelompok manusia di muka bumi ini yang paling layak dikasihi nomor 1, ya, itu adalah anak yatim piatu. Anak yatim piatu, ya. Mungkin, ya, satu grade dia di bawah anak yatim piatu itu adalah janda-janda yang susah, ya. Mengapa? Karena anak yatim piatu itu datang ke dalam dunia dalam kondisinya yang susah, itu bukan maunya dia, ya. Dia nggak mau keluarnya. Nah, tetapi kadang-kadang banyak orang tua jompo yang susah, itu adalah akibat dari waktu muda dulu hidup nggak bijaksana, gitu, ya. Ada banyak yang begitu, ya, tidak semuanya. Nah, oleh sebab itulah anak yatim piatu adalah yang paling pantas dikasihi. Dan kita tidak mau dimanfaatkan. Dia bilang, Pak Suwento, apa dia betul-betul punya kasih? Kalau gitu kita ramai-ramai datang minta duit sama dia. Oh, enggak, itu namanya memanfaatkan, ya. Itu namanya tidak demikian, ya. Nah, kita mengasihi terkoordinasi dengan baik, memberitakan Injil, ya, dengan tidak menuntut bayar, itu kasih, ya, itu kasih, ya. Dan juga kita mengasihi sesuai dengan urutan, ya. Anak-anak yatim piatu, ya, itu adalah yang paling pantas menerima kasih, ya, karena kondisi mereka susah di dunia ini bukan oleh karena kesalahan mereka,
bukan juga oleh keinginan mereka. Nah, di sini dengan nama Tuhan kita dimuliakan ya. Menurut kasih karunia Allah kita ya, Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, pribadi Allah ya dan Tuhan Yesus Kristus selalu dikatakan demikian. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya mari kita berdoa, kita akhiri ya pembahasan 2 Tesalonika pasal 1 ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu ya, karena kami tahu dan mengasihi kami sedemikian rupa. Dan jikalau seandainya kami mengalami penderitaan di dunia ini, ada orang menganiaya kami karena namamu, Tuhan, ingatkanlah kami bahwa itu bukti bahwa kami milikmu. Kami adalah manusia yang masih tinggal di bumi, namun sesungguhnya kami adalah warga sorgawi. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kami menghadapi hidup ini ya. Tuhan lindungi anak-anak-Mu. Tuhan tahu kekuatan kami, dan Tuhan memimpin kami, menghindarkan kami dari pencobaan yang melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin.